I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Devajri Birta, Fahri Dharma, dan Farid Agus Rasius Nedi. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Tata Cara Pendirian Koperasi. Baik, tanpa berlama-lama, kami langsung saja mempresentasikan materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan semata-mata mencari keuntungan. Yang kedua yaitu syarat pendirian koperasi. Dalam pendirian koperasi terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Yang A. Syarat keanggotaan. Koperasi primer didirikan oleh minimal 20 anggota yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang B. Permodalan. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal pernyataan. Dalam praktik modern sering diperlukan kesiapan modal awal yang memadai agar koperasi dapat berjalan secara sehat. Yang C. Struktur organisasi. Koperasi wajib memiliki pengurus, pengawas. Struktur ini penting untuk menjamin adanya pembagian tugas dan sistem kontrol dalam koperasi. Dokumen pendirian koperasi. Dokumen yang harus disiapkan meliputi fotokopi identitas anggota, data pengurus atau KTP dan NPWP, berita acara rapat pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rencana usaha minimal 3 tahun, surat pernyataan tidak ada konflik kepentingan. Dokumen ini menjadi dasar legal dan operasional koperasi. Selanjutnya adalah prosedur pendirian koperasi. Pertama, cek nama koperasi. Dilakukan ke dinas koperasi untuk memastikan nama belum digunakan. Yang kedua adalah penyuluhan. Calon pendiri mengikuti penyuluhan untuk memahami konsep dan prinsip koperasi. Yang ketiga, rapat pendirian menghasilkan kesempatan pendirian, AD, ART, dan pemilihan pengurus. Yang keempat, pembuatan akta notaris. Akta pendirian dibuat oleh notaris berdasarkan hasil rapat. Yang kelima, pengesahan badan hukum diajukan ke Kementerian Koperasi agar memperoleh status badan hukum. Yang terakhir adalah perizinan usaha, meliputi NPWP koperasi, izin usaha, dan rekening bank koperasi. Tahap operasional koperasi. Setelah berdiri, koperasi harus melakukan beberapa tahapan untuk memastikan keberhasilannya. Tahapan tersebut meliputi menjalankan usaha sesuai rencana, melaksanakan RAT atau rapat anggota tahunan, mengelola keuangan secara transparan, dan membagikan hasil usaha secara adil. Tahapan ini harus rutin dilakukan agar sebuah koperasi tetap berjalan sebagaimana fungsinya. Analisis studi kasus. Berdasarkan kasus koperasi Cipaganti Karyaguna Persada, di mana koperasi ini merupakan salah satu contoh nyata penyimpangan dalam praktik koperasi di Indonesia. Awalnya, Cipaganti dikenal sebagai perusahaan transportasi yang kemudian berkembang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui skema koperasi. Koperasi ini menawarkan imbalan hasil yang cukup tinggi sehingga menarik minat banyak anggota untuk menanamkan modal. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana tidak dilakukan dengan transparan dan profesional. Dana yang dihimpun dari anggota lebih banyak digunakan untuk ekspansi usaha yang tidak terkontrol, tanpa perencanaan yang matang, sebagaimana seharusnya tercantum dalam rencana usaha koperasi. Selain itu, fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, sehingga pengurus memiliki keleluasaan dalam mengelola dana tanpa kontrol yang memadai dari anggota. Akibatnya, koperasi mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu mengembalikan dana anggota. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif, koperasi telah memenuhi prosedur pendirian seperti pembuatan akta dan pengesahan badan hukum. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang demokratis. Dengan demikian,
Kegagalan koperasi ini bukan terletak pada proses pendiriannya, melainkan pada kelemahnya manajemen, pengawasan, dan penyimpangan dari prinsip dasar koperasi. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah atau kesalahan yang kami perbuat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're